Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, dalam menyelenggarakan suatu pembelajaran, bagaimana cara kita memastikan bahwa siswa telah belajar dengan baik? Apakah ketika mereka dapat menjawab pertanyaan yang kita lontarkan di kelas? Atau ketika mereka mendapatkan nilai yang tinggi pada hasil tes? Apakah respon siswa tersebut bisa kita anggap sebagai hasil capaian belajar siswa? Terlebih lagi, apakah respon tersebut menandakan bahwa sudah mampu siswa tersebut dalam berpikir kritis? Dalam video ini, kita akan sama-sama merefleksi bagaimana cara merumuskan kecakapan berpikir kritis. Saya, Efri Lestari, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka, Jakarta. Belajar adalah suatu proses yang kompleks, namun dalam area pendidikan kita dapat menggunakan prinsip dari dimensi kognitif, di mana belajar diartikan sebagai aktivitas mental siswa dengan peningkatan kualitas kecakapan dan keterampilannya dalam berpikir yang kemudian berdampak pada perubahan tingkah laku atau karakter. Berdasarkan data PISA tahun 2018 yang menunjukkan hasil kemampuan berpikir rata-rata siswa Indonesia masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai level yang kritis. Setidaknya, siswa di Indonesia perlu dipelajarkan untuk terampil dalam 4 hal utama, yaitu mengintegrasikan informasi, menemukan keterhubungan kasus dengan solusi dari yang umum menjadi khusus, memformulasikan masalah dunia nyata ke dalam konsep mata pelajaran, dan melakukan investigasi 4 keterampilan berpikir ini dalam penjabaran berpikir kritis yang perlu diperhatikan guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Sudahkah kita memastikan bahwa dari setiap jam pelajaran yang kita habiskan di kelas bersama siswa telah terakomodir dan terarah dengan baik menuju pencapaian 4 keterampilan berpikir kritis ini? Agar kita dapat memastikannya, maka perlu bagi kita berefleksi pada 3 hal mendasar yang menjadi pijakan bagi guru untuk menyelenggarakan pembelajaran yang memampukan siswa untuk berpikir kritis. 3 rumusan tersebut antara lain: pertama, agar siswa dapat merespon pembelajaran dengan kritis, maka guru perlu menyajikan stimulus belajar yang baik sebagai dasar pijakan siswa untuk mencerna informasi. Maka informasi keilmuan yang hendak dipelajari harus bersifat kontekstual, menarik, dan relevan dengan kasus-kasus yang siswa jumpai dalam hidupnya. Hal ini sebagai upaya agar siswa terpicu untuk melihat proses pembelajaran sebagai bagian dari hidupnya. Dorongan yang kedua adalah siswa akan mampu berpikir kritis jika guru menggunakan permasalahan yang baik pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, kita perlu perhatikan bagaimana cara kita menyediakan dan menyajikan masalah pada ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari. Masalah sebaiknya disajikan sebagai tantangan untuk menjawab isu dunia nyata dan tidak terkungkung atau dibatasi
dengan satu jawaban benar yang disediakan oleh guru. Yang ketiga, guru perlu mendasari instruksi pembelajaran yang dikelolanya pada tingkatan berpikir kritis. Dalam hal ini, hematnya guru perlu mempertanyakan apakah instruksi yang diberikan untuk siswa dapat memampukan siswa untuk memberi respon yang tergolong kritis. Jika guru hanya meminta siswa untuk mengingat atau memahami suatu materi, tentunya respon dari siswa hanya berupa penyebutan atau penjabaran ulang tentang hal yang mereka ingat dan pahami. Implementasi dari materi mendorong keterampilan berpikir kritis melalui pembelajaran berbasis pertanyaan ini. Saya telah mencoba melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 3, khususnya mata pelajaran IPAS materi ekosistem. Mengawali kegiatan pembelajaran, saya mengutarakan beberapa pertanyaan pemantik yang bertujuan untuk mendorong siswa agar antusias mengetahui lebih dalam sehingga materi tersebut dapat dipahami. Pertanyaan tersebut antara lain, bagaimana kelangsungan hidup di lingkungan dapat dirasakan oleh makhluk hidup? Apa saja komponen yang terdapat di lingkungan alam? Apa yang akan terjadi jika tidak seimbang antara hubungan perilaku makhluk hidup yang terdapat dalam lingkungan? Bagaimana cara yang dapat dilakukan dalam menjaga ekosistem? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, siswa melakukan penyelesaian masalah di tiap pertemuan. Pada pertemuan pertama, peserta didik melakukan investigasi mengenai komponen yang terdapat pada lingkungan. Secara berkelompok, siswa mempresentasikan hasil investigasi mereka. Di pertemuan kedua, peserta didik mempresentasikan komponen yang terdapat dalam jenis-jenis ekosistem dan rantai makanan dalam bentuk media pembelajaran maket ekosistem. Pada pertemuan ketiga, kegiatan pembelajaran difokuskan bagaimana cara manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Siswa melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung di sumber belajar yang berada di luar sekolah. Mereka mempraktekkan ilmu baru, yaitu membuat pupuk organik yang mereka harapkan dari pupuk tersebut dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman sehingga dapat membantu keseimbangan alam. Dari keseluruhan kegiatan pembelajaran ini, siswa merefleksi bahwa mereka lebih mudah memahami materi ekosistem yang dilakukan secara langsung dan terarah. Bertambahnya pengetahuan dan kognitif mereka dalam hal memahami materi ekosistem. Begitu juga dengan keterampilan mereka yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem melalui pemanfaatan pupuk organik yang mereka buat dan digunakan untuk tanaman sekitar sekolah. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan melibatkan siswa untuk berpikir kritis perlu diberikan pertanyaan pemantik, dan bentuk kegiatannya adalah melibatkan siswa sehingga dapat meningkatkan pemahaman kognitif dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Efri Lestari mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.